Baik, abang kakak dan bunda, sahabat keluarga bebas riba Indonesia. Alhamdulillah saya sudah sampai di rumah salah satu sahabat saya. Dulu beliau mantan manajer di salah satu bank milik pemerintah daerah. Pengen tahu kisahnya? Yuk, kita ikut sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya bang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan. Ngobrol-ngobrol nih bang. Baik, abang kakak bunda sekalian, alhamdulillah kita sudah di rumah Bang Ishak Maulidin. Kita akan tanya-tanya, kita akan cerita banyak dengan beliau. Semoga bisa diambil manfaatnya. Bang Ishak, apa kabar? Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Sebelum kita bicara panjang lebar, silakan disapa dulu abang kakak bunda keluarga bebas riba Indonesia. Keluarga Bebas Riba Indonesia, KBRI. RI. Silakan Bang Ishak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang kakak bunda, perkenalkan nama saya Ishak Maulidin. Kalau lengkapnya ya bang kakak. Kalau panggilannya biasa hari-hari itu Ishak. Kalau di kantor, di keseharian juga. Ini mohon maaf sebelumnya ya agak cadel atau apa. Ini lagi radang tenggorokan nih. Lagi radang. Iya. Nah, jadi alhamdulillah hari ini dipertemukan kembali dengan Bang Imam yang merupakan salah satu mentor saya juga sih, mentor saya juga. Ya. Jadi sesama alumni dari lembaga ribawi juga ya, insyaallah yang riba juga yang bakal kita omongin hari ini, insyaallah. Jadi tujuannya bukan mengedukasi tentang riba, tapi kalau edukasi riba mungkin di tempat-tempat lain banyak lah bang ya. Tapi di sini kita libat sharing bagaimana cerita-cerita kita di masa lalu tentang riba. Jadi saya usia berapa nih bang? Usia sekarang memasuki 35 nih bang. 35 November nanti tahun. 35. November ini? Ya. Nah, kita pengen cerita. Ya. Antum punya kisah nggak tentang angsuran? Angsuran. Ini selaku pegawai bank otomatis nggak afdol dong bang ya. Kita nawarin angsuran ke orang, kita nggak ngangsur ya. Oh iya. Ini bahkan memang kalau di tempat saya malah dianjurkan dulu bang. Dianjurkan. Ya dianjurkan. Ya dengan banyak pertimbangan lah. Ini bagus ngambil aja nih pinjaman kan, ambil aset. Ini aset nih nggak bakal rugi, nantinya kan bakal melonjak tinggi gitu kan, kapan lagi kalau mengharapkan tabungan apa segala macam nggak nyampe nanti gitu kan. Nah, itu bakal dimotivasi untuk meminjam. Iya, saya memotivasi orang di luar untuk meminjam. Saya dari dalam juga dimotivasi juga. Jadi pengalaman tentang angsuran otomatis ya terus berjalan selama saya bekerja di bank waktu itu. Apa aja angsurannya? Angsuran sih hanya satu waktu itu bang. Dua. Angsuran itu nggak terlalu banyak. Karena apa? Memang kita selaku pegawai bank ini kan sangat dimudahkan untuk fasilitas internnya kan. Fasilitas untuk pegawai yang intern itu kan sangat leluasa. Meminjam hanya dengan SK kita gitu kan. Tanpa jaminan apa segala macam. Nah itu yang pertama, angsuran pertama. Yang kedua, kartu kredit. Nah, nggak mungkin dong kita nawarin kartu kredit ke orang, tapi kita nggak pakai, gitu kan? Jadi kartu kredit juga. Nah, itu dua angsuran itu selama saya bekerja di bank. Berapa tahun tuh Bang Ishak? Kalau di bank itu saya pernah mencoba peruntungan itu di beberapa tempat kalau di bank nih, Bang. Tidak hanya di satu bank. Jadi kalau totalan dalam hitungan tahun itu saya bekerja di bank kurang lebih 10 tahun. 10 tahun lebih sedikit gitulah. Jadi saya pernah bekerja di awal mulanya di bank, boleh disebutin bang? Nggak salah ya. Kita cerita angsuran. Nah, bank syariah, bank konvensional saya sudah. Sudah semua? Sudah semua. Dan durasinya kurang lebih 10-11 tahun kalau nggak salah. Oke. Kalau yang angsuran pertama itu terjadi di tahun berapa? Angsuran pertama itu terjadi di tahun 2013. Ya, saya tahun 2013. Selesainya 2020. Baru? Enggak. 2020 itu nggak lama kita ketemuan itu bang. Nah, di salah satu tempat yang sama-sama kita cintai saat ini. Masjid Kapal Munzalan. Apa yang antum merasakan selama 7 tahun punya angsuran tuh? Nah, selama 7 tahun punya angsuran ini bang, memang yang dirasakan ya berbagai macam. Yang pertama memang ada perubahan ini ya, ada perubahan pola hidup saya. Yang mana angsuran ini kan waktu itu saya sebutkan tadi kan ada yang pertama dari
angsuran ini kan apa SK. namanya SK, fasilitas pegawai, yang itu dalam jumlah yang cukup besar. Nah, kalau boleh disebutkan, ini boleh Bang sebutkan Boleh. ya. Nah, itu saya waktu itu minjam pertama kali itu 350 juta Pakai SK? pakai SK tanpa jaminan apapun. Itu sebenarnya belum maksimal Bang. Belum maksimal. Masih bisa lebih, sebenarnya maksimal itu bisa mencapai 400-an kalau nggak salah saya. Oh, so. Tapi dengan mempertimbangkan sisa gaji dan lain sebagainya macam, nah dah kita putuskan untuk 350 juta. Nah, 350 juta kita gunakan untuk berbagai macam lah. Untuk bangun rumah, untuk beli mobil, gitu kan. Waktu itu masih udah manajer tapi masih pakai motor Bang. Jadi pakai mobil kantor terus kan. Gengsi Ya lah. gengsi juga ya kan. Jadi pengenlah pakai mobil pribadi ya. Nangsur di situ beli mobil. Ya kan? Nah jadi memang ada perubahan di situ, perubahan pola hidup. Nah namanya mungkin manusia gitu Bang ya. Yang dulunya pakai motor, tiba-tiba nih pakai mobil, dan mobilnya bukan kaleng-kaleng Bang, bukan yang mid low yang saya pilih waktu itu, tapi mid yang ke atasnya. Middle to high. Iya, yang saya pilih. Jadi ya ada kesombongan dalam diri itu ada gitu Bang. Oh. Nauzubillah itu kan, sombongan dalam diri itu ada gitu. Begitu keluar dari mobil itu ketika kita parkir gitu kan, kita parkir biasanya kan di depan-depan tuh ada orang gitu kan. Entah, misalnya kita anggaplah kita ke salah satu minimarket gitu kan. Mungkin kan ada orang-orang di parkiran. Kita keluar buka pintu itu orang mandangin semua Bang. Mandangin semua, nggak tuh mandangin mobilnya atau mandangin saya gitu ya. Jadi ada kesombongan gitu di diri Bang. Ada kesombongan. Nah, itu namanya kesombongan itu kan bakal balik ke kita gitu kan. Jadi banyak hal-hal yang negatif juga yang didapat gitu Bang. Banyak hal yang didapat kayak ya kehilangan teman-teman terbaik ya kan. Yang mungkin ya tanpa disadari kesombongan itu membuat orang-orang yang sebelumnya merasa nyaman, dekat sama kita, jadi oh ini orang kok gini sekarang. Kok jadi gini? Iya gitu. Antum pernah sombong juga rupanya. Pernah. Gitu Bang. Pengalaman tentang angsuran yang sangat-sangat berbahaya juga. Nah, dan juga tadi ini tuh saya qadarullah tuh memang kan tadi sekitar 10 sampai 11 tahun lah kalau nggak salah saya. 11 tahun di bank. Dan sebenarnya mencapai puncak karir saya di bank itu ketika di tahun 2012. Yang mana di tahun 2012 itu saya masuk ke salah satu bank. Masuk ke salah satu bank dengan status ODP, Officer Development Program, lulusan ODP. Jadi ketika masuk itu bukan lagi menjadi staf biasa, Bang. Langsung punya Tapi jabatan. langsung punya jabatan, gitu kan? Langsung punya jabatan dan langsung menjadi pegawai tetap dengan berbagai tunjangan dan fasilitas, ya kan? Nah di situ mulai titik puncak karir saya itu. Belum puncaknya sih itu, mulai mau menanjak gitu, menuju puncak yang tapi nggak begini, tapi begini gitu kan? Karena masuk langsung manajer, Bang. Jadi yang bawahan saya itu yang orang yang udah bekerja di situ sampai 10 tahun, 11 tahun itu menjadi jadi bawahan saya gitu kan. Ya jadi itu ya mungkin dari situ juga mulai ada kesombongan diri itu Bang. Yang mana apa pintu itu dibukakan, meja kita dilapkan, ngopi nggak perlu dibuatin itu kan. Jadi ya nyuruh-nyuruh. Iya, tamanya nyuruh-nyuruh bosi lah ya, bosi. Pertama nyoba-nyoba kan. Iya. Habis disuruh kok mau. Kok mau nyuruh terus. Ya mirip lah berarti kita ya. Gitu. Terus di rumah tangga. Di rumah tangga sudah ada angsuran tadi. Kan biasa gaji full. Ya. Tiba-tiba ada potongan-potongan. Nah, kira ya. Ada gangguan nggak? Jadi kalau di rumah tangga ini mungkin ini salah satu, ini mungkin beda-beda Bang ya, masing-masing bankir itu yang sekarang udah hijrah gitu kan, mungkin beda-beda dulu ujiannya. Kalau ujiannya saya kalau di sisi materi itu kan nggak terlalu yang gimana benar gitu Bang dari segi materi. Kalau dikatakannya sampai kurang banget itu ya tetap gitu ya, namanya kenikmatan itu susah gitu kalau kita menggunakan sisi manusiawi kita, tetap kurang aja gitu ya. Tapi kalau sampai yang kurang banget gitu sih nggak pernah. Tapi mungkin itulah salah satu ujiannya mungkin Bang ya. Karena ujian saya beda.
Beda sebenarnya ujian sih Bang. Di keluarga bukan di bagian materinya sebenarnya. Oh. Kalau materi alhamdulillah jalannya waktu itu lancar. Jalannya lancar. Walaupun ada angsuran gitu kan, gaji ada sisa sekian. Karena apa? Tadi saya menggunakan hitung-hitungan juga sebelum minjam. Karena tadi kan sebenarnya maksimum kredit saya bisa mencapai 400-an lebih ya kan. Bisa 480 kalau nggak salah saya. Tapi saya ambil 350 juta. Dengan pertimbangan, sisa gaji sekian. Oh nanti kalau reward saya kan bulan ini sekian sama masih aman. Ya masih aman lah gitu kan. Nah, jadi saya ada pertimbangan di situ. Tapi nah mungkin kalau misalnya ujian kalau kita pindah ke ujian yang lain di luar materi itu. Nah, tadi yang saya bilang 2012 itu, saya yang karir itu mulai menanjaknya roket gitu ya. Tahun pertama saya diterima di program ODP itu ayah saya kena stroke. Allah. Itu ayah saya kena stroke. Jadi kena stroke langsung tidak bisa ngapa-ngapain loh. Tidak bisa ngapa-ngapain, hanya terbaring di tempat tidur. Segala urusan manusiawi itu dilakukan di tempat tidur, dipandu dan ditolong oleh ya kami sekeluarga gitu, terutama ibu saya almarhumah juga sekarang. Nah itu tahun pertama. 2 tahun selanjutnya itu saya mendapat, tadi udah manajer, dapat promosi lagi. Tadi kan first line manager, ini naik lagi manajer yang atas lagi gitu kan. Di 2 tahun kedua itu disertai dengan ayah saya meninggal dunia. Innalillah. 2 tahun kemudian itu ayah saya meninggal dunia. Selama 2 tahun itu melawan penyakit stroke-nya yang benar-benar tidak bisa ngapa-ngapain, ngomong nggak bisa, duduk nggak bisa hanya baring gitu kan. Lalu 2 tahun kemudian lagi, berarti tahun keempat ya. Tahun keempat itu ibu saya divonis kanker. Ibu saya. Nah, setelah itu di 2 tahun kemudian lagi ibu saya meninggal dunia. Nah, ibu saya meninggal dunia dan disertai juga pada saat itu setelahnya saya juga mendapatkan salah satu penyakit juga di sini. Kalau benar-benar dilihat ini jenggot saya agak nggak simetris nih Bang. Sebelah sini ini nggak ada jenggot karena apa? Karena 2 kali dibedah di bagian sini. 2 kali dibedah. Ini belum resign waktu itu ya, masih di bank. 2 kali dibedah di sini karena adanya tumor yang bukan tumor ganas tapi tumor yang jinak gitu di sini. 2 kali dibedah di sini. Pertama di Pontianak, yang kedua kali di Jakarta waktu itu. Nah, itu mungkin ujian yang saya terima yang merupakan salah satu surat cinta mungkin ya dari Allah. Yang mengingatkan kayak saya gitu kan untuk kembali ke jalan yang benar gitu. Jadi itu ujiannya bagi saya terutama Bang, untuk keluarga gitu. Rajin ngirim orang tua waktu kerja di sana. Alhamdulillah, tapi itu juga rajin ngirim orang tua. Dan pesan terakhir dari almarhumah ibu saya sebelum beliau meninggal itu adalah, nak, keluarlah dari bank, resign. Ini beliau ngomong posisi di Jakarta. Sudah terkena kanker stadium akhir, yang udah menjalani kemo, bulu-bulu badan udah rontok semua gitu kan. Yang pada saat itu memang membutuhkan biaya yang besar. Walaupun pada saat itu yang adalah asuransi gitu yang menanggungnya, tapi ya di luar itu juga kita memerlukan biaya harian gitu kan, nggak sedikit selama 2 tahun gitu Bang. Di Jakarta lagi kan. Nah jadi dalam posisi itu dia mengatakan, nah, berhentilah dari bank gitu kan. Padahal dia tahu nih pendapatan saya di bank seperti apa gitu. Berhentilah dari bank. Jangan kasih makan anak istrimu dengan rezeki yang haram. Itu Ibu pesannya. ngomong gitu? Ibu sih ngomong gitu sambil nangis dia ngomong. Sambil nangis dia ngomong. Dan beliau ngomong seperti itu ketika saya mendapatkan posisi setelah saya mendapatkan promosi kembali menjadi pemimpin cabang pembantu pada saat itu. Jadi kalau di kecamatan, ibaratnya itu kecamatan itu saya orang nomor 1 lah dalam satu kecamatan itu gitu di situ. Nah itu beliau ngomong seperti itu Bang. Nah itu waktu itu memang ya namanya hidayah belum menyentuh hati gitu Bang ya. Saya ya ada rasa itu gitu kan ya, nggak gimana benar gitu kan.
iya aja gitu dengan orang tua untuk menenangkan ibu saya saja gitu kan, karena lihat dia nangis gitu kan. Iya saja, tapi ya dalam kenyataannya ya tetap jalani gitu. Tetap jalani dan menikmati kenikmatan yang dari ribawi itulah kan. Semua itu gitu Bang. Terus tahun berapa tadi kisah angsuran antum selesai? Di tahun 2020 setelah ibu saya meninggal dunia. Nah, itulah salah satu kata-kata juga yang sebenarnya saya ingat, yang juga menjadi salah satu motivasi saya juga untuk segera keluar dari lembaga ribawi, meninggalkan riba dan akad batil, yang itu salah satunya nasihat dari ibu saya tadi. Karena jadi ibu saya meninggalnya kan di Jakarta ya. Di Jakarta di rumah sakit Darmais yang khusus kanker itu. Jadi meninggalnya di sana dan dimakamkan di sana. Dimakamkan di sana. Jadi kalau dimakamkan di daerah Jawa itu kan nggak seperti kita yang di Kalimantan menggunakan peti gitu Bang ya. Kalau di sini kan, dan kita hanya mengantarkan sampai di atasnya saja. Jadi kalau di Jawa itu kan kita benar-benar masuk sampai ke liang lahatnya untuk mengantarkan si jenazah sampai ke liang lahatnya gitu kan. Sampai ke membukakan tali itunya, tali ikatanya, membukakan kapas di wajahnya. Nah, itu kan saya lakukan sendiri gitu kan. Saya turun dalam liang lahat itu dan saya letakkan gitu kan jenazah ibu saya di liang lahatnya, dan saya buka kain kafan di bagian mukanya agar tersentuh dengan tanah gitu kan, saya buka kapasnya. Itu saya seperti mandang wajah saya sendiri gitu Bang. Itu mungkin pesan gitu ya, pesan yang ketika hidup beliau pesan ke saya gitu, tapi saya tidak menjalankannya gitu kan. Dan sampai ke akhir masanya pun beliau tetap pengen saya keluar dari bank itu kan. Dan disampaikanlah itu mungkin benar-benar pesan terakhirnya gitu kan. Nah, ini ada wajah saya di situ. Itu kan mungkin ini bukan sembarangan pesan gitu, ini pesan bahwa saya juga bakal di sini. Suatu saat nanti saya juga bakal di sini, langsung kebayang. Sempitnya itu luar biasa sempit Bang gitu kan. Sempit, tempatnya cacing, tempat apa gitu kan. Nah, itulah titik balik saya ketika saya pulang langsung lah. Saya sepulangnya di Pontianak itu, saya langsung ketemu dengan teman saya itu kan. Ketemu teman saya dan langsung yang di ini juga di Masjid Kapal Muzalan juga gitu kan, teman-teman saya, dan mengutarakan gimana nih saya benar-benar pengen hijrah gitu kan, dan ujungnya nanti ketemu dengan Bang Imam. Nanti kita cerita juga tentang itu. Ini mungkin di sesi angsuran dulu gitu kan. Nah, sepulangnya dari itu, setelah cerita dengan teman ya, langsung saya mengutarakan juga dengan manajemen di kantor. Resign. Tapi di kantor bilang, ini Anda ini punya hutang di sini, punya hutang harus dilunaskan dulu. Nah, di sini kendalanya waktu itu, hutang yang masih menjadi hambatan untuk keluar. Jadi angsuran tetap jalan gitu kan, bunganya tetap jalan gitu. Dan itu nggak masalah sih karena dipotong melalui itu kan gaji yang telah saya perhitungkan sebelumnya matang-matang. Jadi nggak mengganggu keuangan. Nah, tapi masalahnya di sini hutang itu menjadi sandungan saya untuk keluar dari riba ini segera mungkin. Jadi pada saat itulah saya ketemu dengan Bang Imam. Kalau Bang Imam ingat waktu itu lagi ini kan merebaknya COVID pas awal-awal kalau nggak salah itu ya. Nah, kita ketemu di kantor BMI yang sekarang ini, di kantor pusatnya itu, ketemu dengan Bang Imam dan Ustadz Andika waktu itu. Nah, saya dibawa oleh teman saya yang namanya Rangga juga, gitu kan. Bang Rangga. Itu pastilah antum, insya Allah tetap mengalir pahala untuk antum juga nanti. Jadi pada saat itu, ya kalau yang saya tangkap gitu kan, dari Bang Imam bilang memang perawatan dari luka, ya anggaplah bahwa riba ini luka ya. Perawatan dari luka riba ini ada dua macam. Yang pertama itu amputasi, yang kedua rawat inap. Nah, apa yang maksud amputasi? Bang Imam langsung bertanya, antum ada aset nggak yang mau dijual? Ada? Apa? Rumah? Ini rumah tempat yang kita mengambil konten ini. Lalu yang kedua mobil. Nah, ada Bang itu. Kira-kira itu cukup nggak untuk nutup utang? Gitu kan? Cukup Bang, dah jual. Gitu kan? Dah, ya karena memang ya motivasi itu sangat besar gitu ya pada saat itu, yang karena memang dari kisah-kisah yang sebelumnya itu kan.
Nah, seketika pulang dari itu langsung saya foto ini rumah, di foto luar dalam, foto mobil gitu kan, langsung saya posting di Instagram. Masih bisa dilihat di Instagram saya pada di saat ini. Tidak saya hapus karena sebagai kenang-kenangan dan memori, dan juga memberikan pelajaran juga nanti kepada teman-teman yang kan banyak juga yang nanya-nanya, ya istilahnya konsultasi lah bagaimana mau resign itu Bang ya. Nah, itu saya nanti jelaskan. Nah, kalau saya dulu menggunakan metode amputasi, langsung potong cepat gitu kan. Jual aset langsung lunaskan hutang, segera keluar. Nah, kalau itu batu sandungannya hutang. Itu kan kalau nggak ada hutang ya apalagi, ya mikir apalagi, udah selesai langsung. Yang kedua rawat inap gitu kan. Rawat inap ini ya lama gitu kan, dia yang pulin dulu lah gaji-gaji ribanya itu untuk menutupi riba gitu kan. Jadi ya, tapi kalau itu saya rasa agak gimana gitu Bang ya. Ibarat kayak kita mandi pakai air yang kotor. Betul nggak sih? Ya gitu kan. Ini kan kita penuh dosa nih, dosa riba. Kita bersihnya pakai air riba juga. Nah, itu kan. Nah, jadi kalau saya sih mendingan ya amputasi aja lah gitu kan. Ada aset yang bisa dijual, ya jual. Ya bukan, sebenarnya banyak omongan waktu itu. Ya, omongannya miring gitu Bang ya. Ini mau jual aset, mau jual rumah, nanti anak istri seperti apa gitu kan, mau ditelantarkan atau apa gitu kan. Ya, sebenarnya itu balik lagi ya. Ini dimensinya lah udah masuk ke dimensi iman gitu kan. Karena memang sebenarnya kalau kita berpikir anak istri kita bisa makan karena kita, salah besar. Anak istri kita bisa makan, bisa sekolah itu ya karena rezeki mereka yang dititipkan ke kita. Nah, jadi sebenarnya itu sih patokan saya pada saat itu gitu kan. Yaitu saya anggap itu ya godaan dari setan lah kalau ada bisikan yang seperti itu, kalau menurut saya. Betul nggak sih Bang? Yang ya nanti anak istri makan apa? Ya makan nasi lah. Iya. Makan apa lagi gitu. Makan apa ya, makan nasi. Ya, nah itu Bang kalau di cerita Indonesia makan nasi. Kalau kita tinggal di Eropa makan apa? Makan roti. Gitu. Nah itu sih Bang kalau dari segi angsuran itu alhamdulillah selesai diamputasi langsung. Aset apa yang laku Bang? Alhamdulillah yang waktu itu yang laku aset mobil Bang. Mobil. Mobil yang laku duluan. Karena memang waktu itu rumah ya lebih tinggi harganya dibanding mobil pada saat itu kan, apalagi saya jual pada saat Covid lagi benar-benar merebak waktu itu. Nah, itu, dan ada rasa bersalah juga waktu itu Bang sebenarnya Bang. Jual mobil Bang. Ini jual mobil. Yang ngambil teman saya, teller saya. Teller saya ngambilnya dari pinjaman lagi Bang. Jadi saya pesanin lah. Ini ngutang lagi. Aduh, kata saya kan ini udah mau akad lagi kan. Gimana mau dibilang nggak jadi gitu kan. Tapi langsung saya pesanin bahwa nih saya jual mobil supaya terbebas dari riba, supaya terbebas dari ini dosa riba. Apaan tuh minjam riba? Itu kan untuk ambil mobil ini. Nah pesan saya, jangan lama-lama ya pertahankan utang ini. Tapi alhamdulillah Bang, di tahun ini teller yang itu juga resign. Teller yang beli mobil saya resign. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan mobil itu jadi wasilahnya ya kan. Oh iya. Tiap pakai mobil itu ingat pengalaman antum dulu waktu berafirmasi di mobil pengen keluar. Iya. Masya Allah. Gitu Bang. Dan semoga dia jual ke temannya juga yang lain. Amin. Bisa lagi. Ada pesan-pesan nggak nih Bang untuk warga bebas riba Indonesia? Nah, untuk keluarga yang berarti yang udah keluar gitu ya? Bebas riba yang masih di dalam, itu. yang sedang ikhtiar atau yang sudah keluar. Jadi untuk keluarga, kalau bagi yang ini ya, yang bagi keluarga yang masih berkecimpung di dunia riba dulu ya mungkin ya. Jadi ini bukan menggurui ya Bang Kakak, ini hanya sharing kita, hanya menyampaikan dari pengalaman saya, mungkin bisa jadi salah ya, bisa jadi salah, tapi kalau mungkin ada yang salah ya bisa ditulis di komen nanti Bang, di YouTube nih Bang ya. Nah, tulis di komen kalau ada yang salah. Jadi pesan saya ya ketika antum sudah mendapatkan satu hidayah gitu kan, udah hidayah ini yang saya maksud bahwa antum merasa antum bekerja di lembaga ribawi ini, baik itu bank, leasing dan segala macam, salah, udah punya pemahaman itu salah, udah langsung tangkap hidayah itu, pegang erat-erat, gigit, jangan sampai lepas, dan segera wujudkan. Nah, segera wujudkan dengan dua tadi, ada pilihannya. Yang pertama amputasi, yang kedua rawat inap. Kalau saya lebih cenderung ke amputasi. Kalau saya ya, karena kalau menurut saya yang rawat inap ini kayak itu tadi, membersihkan diri dari kotoran dengan air yang
kotor, mending langsung amputasi. Bagaimana caranya ya? Mungkin tanyalah ke teman-teman yang sudah hijrah duluan gitu kan. Bisa juga mungkin tanya-tanya di komen Bang Imam di sini kan, mau ketemuan sama Bang Imam gitu kan, sama kita buat komunitas di Masjid Kapal Muzalan gitu kan, kita kumpul-kumpul KBRI, boleh nanti seperti itu, langsung tangkap dan wujudkan. Dan ini tutup benar telinga antum dari bisikan-bisikan miring di luar yang seperti tadi. Antum ini laki-laki, punya anak istri, nanti yang anak istri makan apa gitu kan. Nah, ini kita jangan sok-sok hebat memberi anak istri kita suatu ketergantungan kepada kita, tidak. Jangan salah tadi seperti yang saya sampaikan di awal, di sebelumnya, bahwa anak istri kita itu pasti sudah ada takaran rizkinya masing-masing termasuk kita gitu kan. Jadi kita ini bukan pemberi rizki, kita hanya mengantarkan rizki mereka. Hanya menjadi wasilah menyampaikan rizki yang diberikan Allah kepada mereka. Jadi jangan sosokan sebagai pemberi rizki. Itu salah besar antum gitu kan. Nah itu untuk pesan-pesan kepada keluarga KBRI yang masih di Lembaga Ribawi. Lalu bagi yang sudah keluar, nah ini keluarnya kita dari Lembaga Ribawi ini sebenarnya bukan merupakan satu titik akhir dari perjalanan hijrah kita, bukan. Itu bahkan mungkin hanya baru buka pintu hijrahnya saja. Nah, jadi memasuki dunia hijrah ini nanti, mungkin setelah 1 tahun, 2 tahun, mulai penyesuaian mungkin ya. Kalau antum ditakdirkan mungkin memang penghasilannya dikurangi 1 digit atau 2 digitnya, yang pada satu tahun pertama, yang kedua mungkin ditakdirkan oleh Allah memang disuruh bersabar dulu, bagian cuci-cuci dosanya dulu. Nah ini di situ mulai memasuki fase hijrahnya nanti 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah itu masuki fase hijrahnya yang mungkin nanti bakal ada bisikan yang lebih hebat lagi. Bisikan yang akan meruntuhkan puzzle hijrah antum yang udah antum susun sedemikian rupa dengan satu bisikan, yaitu antum menyesal telah meninggalkan dunia yang lama. Nah itu seperti puzzle yang antum tarik, fondasi di bawahnya runtuh seketika. Karena apa? Perjuangan antum meninggalkan sesuatu yang besar itu tersia-siakan gitu Bang. Karena niatnya udah terbelok gitu. Gitu mungkin pesan saya. Jadi tetap semangat dan satu juga bagi yang sedang berusaha tadi, juga jangan berpikir bahwa antum merupakan solusinya tetap di Allah gitu kan. Dan jangan bergantung juga kepada teman, teman ngajakin resign, lalu nanti solusinya gimana, jangan tanya ke teman, ya tanyalah kepada sang pemberi solusinya, yaitu Allah gitu. Makanya kembali ke masjid, rajin-rajin datang ke masjid ya Bang, insyaallah. Masya Allah, luar biasa abang kakak ibunda sekalian. Pengalaman dari beliau buat teman-teman yang masih di dalam. Prestasi terbaik seorang banker adalah resign, pensiun ini apapun bentuknya. Kita doakan seluruh keluarga bebas riba Indonesia semoga bisa hidup tenang tanpa hutang, hidup bahagia tanpa riba, hidup berkah di jalan Allah. Berkah untuk kawan-kawan semua, berkah juga untuk bangsa sekeluarga. Amin. Yang baik-baik datang dari Allah, yang kurang baik kami berdua mohon maaf. Semoga bisa diambil manfaatnya. Semoga kita bisa ketemu lagi di video-video selanjutnya. Barakallahu fikum, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lunas.